Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bardatilah, NPM 2121700034 dari kelas A. Di sini saya akan melakukan praktikum SPSS, yang mana ini merupakan praktikum UAS mata kuliah Statistika Geografi, yang mana diampu oleh dosen pengampunya yaitu Ibu Erni Mulyani MPD. Nah, untuk sekarang langsung saja ya, kita buka jendela SPSS-nya. Di sini saya sudah membuka SPSS-nya, yang mana ini merupakan SPSS dengan versi 26. Nah, di sini saya sudah menginput ya datanya, dikarenakan ini untuk menghemat durasi video, jadi saya sudah menginput datanya. Nah, kita klik ini file, kita masukkan yang itu yang pertama saya tadi udah menginput data statistika deskripsi. Kita klik lalu kita open, tunggu, minimize dulu, kita ininya close. Now kita buka lagi, kita ke data view. Nah, untuk di variable view-nya kita tuh kan ini ada beberapa data ya. Itu ada 60 ya, yang mana ini skor. Kita ke variable view-nya, kita tulis di name-nya skor, ininya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2, ini untuk komanya. Nah, untuk label ini kan skor, kita tulis skor. Nah, ininya values-nya 0 karena ini bukan angka. Nah, ininya untuk skala. Nah, untuk setelah itu kita ke data view. Nah, kan kebetulan ini saya udah memasukkan datanya. Misalnya kita tuh akan memasukkan 62 ya. Kita klik 62 titik 62 enter aja. Terus 65 enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis ya mengenai statistika deskriptif. Nah, untuk yang pertama kita tuh ke analyze. Kita tuh ke deskriptif statistik. Kita ke frekuensi. Kita masukkan skor ke variabelnya. Makanya untuk ininya skor ke variabel. Lalu kita ke statistik. Ininya centang semua ya. Ininya centang. Faktornya centang, virtue values-nya. Diversion centang. Ini juga centang. Klik continue. Lalu kita chart, histogram, show normal. Centang. Kita continue. Kita klik OK. Nah, sekarang kan udah muncul outputnya. Nah, tuh di sini ada mediannya 72. Ini sudah ada. Nah, kita untuk memindahkan outputnya kita bisa dengan cara mengcopy. Kita klik copy, kita buka Microsoft Word. Di sini saya udah membuka ya. Misalnya ini tuh ada. Kita paste aja di sini. Sudah muncul. Kembali lagi. Nah, sekarang kita analis untuk ini explore-nya. Kita ke analisis, kita ke analyze, deskriptif statistik, kita ke explore, kita masukkan, kita pada noun, kita ke plot, kita ke DVD analyze,
plot ininya. Klik continue, kita klik OK, kita muncul outputnya. Close aja ini. No. Untuk menghemat waktu ya, sekarang kita pindah ke yang kedua, yaitu cross tab. Ini di sini saya sudah menginput datanya, jadi kita tuh gampang. Ketika kita klik ini cross tab, open, minimize dulu, keluarin ini, no. Ini juga keluarin, udah, ini keluarin. Kita buka lagi statistikanya. Nah, udah muncul kan ini datanya. Kita ke variable view. Nah, di sini kan ada beberapa variabel ya. Untuk ini ada SMP. Kita klik di name-nya pendidikan ya ini. Ininya string karena ini merupakan huruf. White-nya 7, ininya 0 karena merupakan huruf. Ininya labelnya pendidikan dan ini intensitas. Untuk periodenya neon. Nah, ini untuk yang satu yang kondisi dan juga apa ini? Les ya. Kondisi dan les. Nah, itu values-nya bisa kita input ya, misalnya gini. Ini buang dulu satu sering. Kita klik satu, kita labelnya kasih string. Kita add. Kita oke, udah muncul seperti ini. Nah, kita tinggal input data, misalnya ini apa PT SD. Ininya kondisinya sehat. Kita kasih angka 1 saja. Misalnya ini hapus dulu. Hapus. Ya. Ini hapus juga. Ini hapus juga. Tinggal kita kasih angka 1, enter, 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 udah. Nah, untuk selanjutnya kita tuh ke analisis ya, cross tab. Kita ke analyze. Untuk cross tab ke analyze, kita ke descriptive statistik. Descriptive statistik, bukan ini. Descriptive statistik ada cross tab. Nah, ini ada. Kita masukkan pendidikan. Kita masukkan ini ke column. Kita klik statistiknya. Square. Kita continue. Kita klik oke saja. Langsung muncul ini outputnya. Misalnya kita untuk memindahkannya seperti tadi bisa di copy ininya. Kita paste saja mau di Word, mau di PowerPoint. Nah, kan ini tuh apa HO-nya. Ada outputnya ini. Tinggal maknai kita. Stepnya ini. C-square-nya tesnya ini. Version C-square, Nerdtio, C-square test, cross tab. Nah, kita close lagi ininya. Kita pindah lagi. Sekarang kita untuk praktik yang ketiga. Saya kan udah memasukkan ini apa input datanya. Kita ke yang 3, uji 2 sampel yang saling berhubungan. Kita open saja ya. Ininya minimize lagi, ininya close dulu biar tidak terlalu banyak. Ininya close juga. Mungkin ini dipercepatnya karena durasi recordan saya tuh 10 menit. Mungkin dipercepat saja. Nah, maaf ya, kita lanjut saja karena memang durasinya 10 menit. Jadi supaya dipercepat, kita lanjut lagi. Yang sekarang kita ke yang ketiga, yaitu uji 2 sampel yang saling berhubungan ya. Uji 2 sampel yang saling berhubungan. Nah, seperti hal tadi yang pertama kita ke variable view saja. Kita ininya masukkan TD ya. Ini kan tuh TD di sini. Nah, ini labelnya tuh kan tidak les. Seperti kita masukkan saja tidak les. Tidak les ya, ini tuh. Tidak les. Ininya les. Nah, desimalnya 2.
ininya masih numerik ya. Ininya kolomnya tuh 22 ya, karena yang didata juga 22. Dia itu measure skala kolom per use. Nah, untuk per use-nya ini tidak ada, nah ini dalam bentuk angka ya, yang ngelesnya juga. Nah, setelah ini, sudah ini terisi semua, kita pergi ke data view untuk menginput data. Nah, karena ini sudah di-input ya, sudah saya input, jadi tinggal analisis. Misalnya, kita tuh 90 ya, yang lesnya. Enter saja ya. Nah, sekarang kita tuh lakukan analisis. Analisisnya biasa, kita pergi ke tool analis. Lalu kita ke non parametric test. Analyze non parametric test. Non parametric test. Kita kedua tuh ya. Jangan ke sini one, ini kan reference buat. Kita ke legacy-nya, kita pilih yang two. Kita yang dua related sample. Berarti ini. Nah, kita masukkan saja, klik. Ininya juga, ini klik listnya. Kita klik OK. Udah muncul outputnya. Nah, seperti biasa, kalau mau kita simpannya tinggal copy saja. Buka misalnya Word nih, di sini. Enter saja ya. Kita paste saja, ini terlalu kecil ya. Kita paste saja di sini. Paste ini, tidak harus kan muncul hasil. Kita buka lagi outputnya. Bisa copy lagi. Copy. Ininya pindahin. Nah, paste di sini ya. Ini. Kita ininya ke sini, close dulu. Bisa untuk di save. Kalau untuk di save tuh kita tinggal ke ini. Save saja. Beri nama foldernya mau di mana nih, ada output cross tab saya sedih untuk sih. Kita beri nama, tinggal save saja. Nah, mungkin untuk ini saya tidak akan men-save dulu ya. Ini close dulu untuk membuka. Kita pergi lagi ke SPSS. Nah, untuk yang uji dua sampel yang sering berhubungan mungkin seperti itu. Sekarang kita pergi ke yang keempat. Kita tuh akan memasukkan data ya, karena ini saya udah menginput datanya, jadi kita tuh tinggal masuk data analisis ya. Mungkin untuk input datanya akan memerlukan waktu lama karena untuk menghemat durasi videonya ini. Kita langsung saja masukkan lagi uji dua sampel. Yang keempatnya uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Kita open saja, minimize dulu ininya close dulu supaya tidak berat. Ini close dulu karena udah. Ini close dulu. Kita pergi ke ininya, udah ada nih PB. Sekarang yang keempat ya. Nah, seperti yang biasa. Nah, untuk ini mah pergi ke sininya. Di data view-nya kita tuh PB. PB tuh kan ini apa? Di labelnya tuh penjualan per hari ya. PB, kasih PB ini P pendidikan. Nah, ini untuk ininya kita kasih dot karena ini apa, angka yang ribuan. Untuk ininya ini bisa dot, bisa numerik, bisa koma, bisa string. Untuk string ini untuk apa, jenis huruf bukan angka, ini mah jenis huruf. Nah, ini kan angka ribuan ya, kita type-nya kita saja dot. Nah, kita ininya seperti biasa desimalnya 2, ininya labelnya penjualan, ininya pendidikan. Nah, untuk values-nya kita seperti biasa masukkan tadi, misalnya ini keluarin dulu ya, values 1 tuh SMA kan, ininya remove dulu 1, labelnya SMA kita add. Lalu yang kedua labelnya SMP kita add, kita oke. Ini udah kolomnya 34 karena ini datanya 34 ya. Skala. Nah, kita tinggal input data saja seperti tadi. Misalnya yang apa, 1500. Kalau kan kita tuh pakai apa ini, pakai values ya. Jadi kita tuh tidak manual,
memasukkan datanya ketika pakai kode saja 1 SMA, 1 SMA. Nah, bisa juga kita menggunakan di variable view-nya menggunakan yang tadi seperti ini, bukan numerik, kita ke string, bisa juga digunakan. Tapi karena itu akan memakan waktu lama ya untuk ini. Nah, sekarang kita akan menganalisisnya ya, yang keempat ini uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, kita ke apa ini biasa ke analyze, kita non parametric test, ke legency ya. Legency sekarang mah 2 independent test, tadi kan 2 related test, 2 independent sample test. Masukkan, ini juga masukkan. Kita ini mah kasih kode ininya 1, ini 2. Oke, nah sekarang bisa diklik oke. Nah, sekarang kita udah muncul nih hasilnya. Seperti tadi untuk ininya bisa kita copy saja ya. Nah, untuk yang keempat ini mata itu kita pas lagi. Kita sekarang lanjut ke yang ke nomor 5 ya. Input saja datanya udah ada karena nah sekarang kita ke uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, kita open saja. Kita minimize ininya close dulu biar tidak berat. Untuk ke laptopnya ini close lagi. Masuk lagi ke ininya, ini close dulu. Nah, kita ini apa udah ada ya datanya. Kita seperti biasa, kita sebelum memasukkan data kita terlebih dahulu mengisi dulu di variable view-nya. Ini kan ada 2 ya, penilaian sama villa. Penilaian sama villa ya. Kita masukkan ini namanya villa penilaiannya. Ininya masukkan karena berbentuk angka ya ininya. Desimanya 2, labelnya ini values-nya nyon. Nah, karena untuk yang villanya di sini ada 3 macam ya. Kita tuh di values-nya seperti tadi biasa masukkan udah ataupun tidak. 3 tuh yang pertama Brahmana, Arjuna, Kencana. Nah, udah ini. Kita tinggal masukkan data seperti yang biasa seperti yang tadi ini. Masukkan. Nih, Brahmana 1, Brahmana kalau Brahmana 1 ya. Tinggal kita tuh isi saja 1 1 1 1. Nah, kalau Arjuna tuh kan tadi 2. Nah, kita isi saja 1 1 enter 1 enter 1 enter. Bukan 1 ini mah 2 Brahmana. Bukan Brahmana, ini masuknya ke Arjuna ya. 2 enter 2 enter 2 enter 2 enter 2 enter. Nah, kita lakukan analisis seperti biasa, kita ke analyze. Untuk yang kelima ini analyze, kita pergi ke analyze compare test. Analyze compare test ada di bawah. Analyze compare test. Nah, ini kita pergi ke conformant. Terus kita ke file sample test. Masukkan saja ininya. Udah, kita oke saja. Muncul outputnya. Ini outputnya. Signya 6,9 berarti AO diterima dan AO ditolak. Nah, untuk yang ini kita lanjut saja ya yang terakhir karena mempercepat saja. Ini tuh close dulu. Open ya yang ke-6, sampel tetes 2 berpasangan. Karena ini merupakan yang terakhir ya, yaitu sampel tes 2 sampel yang berpasangan. Nah, seperti biasa kita ke variable view, masukkan ya ini mah karena dua angkanya semua besar, kita kasih dot saja duanya di tipenya. Kita dot saja. Untuk y 8,2 ininya labelnya sebelum sesudah. Values-nya 0, ininya kolomnya 14, karena ada 14, ininya skalanya skala, measure-nya skala, inputnya skala. Nah, kita langsung ke data view saja. Kita input data seperti biasa, masukkan datanya ini.
Nah, ini masukkan datanya. Lalu kita untuk menganalisisnya kita pergi ke analyze, conversion. Sekarang kita pergi ke Virad Sample Test. Ini kita masukkan saja, ini juga masukkan. Kita klik OK. Sudah muncul. Nah, kita bisa save ya. Ini outputnya bisa save dulu. Nah, kita kutilang ke save. Ininya save bisa. Sekarang saya tidak save ini. Dan juga bisa kita copy seperti tadi, kita copy, kita buka jendela, bisa Word apa saja. Saya sudah banyak mengcopy. Kita paste saja di sini. Oke. Ini close dulu, terlalu banyak ya. Ini juga terlalu banyak. Ini close dulu, close. No shape, kita buka ini. Nah, mungkin seperti itu ya untuk 8 analisis praktikum SPSS. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.